Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sekalian. Kali ini saya ada tamu yang sangat istimewa. Jadi kolega saya yang lagi di Malaysia, yang studi di University of Malaya. Iya, Uh, betul. ya, saya sapa langsung Mbak Nini Setiowati MSM Master Psikologi. Selamat sore, Mbak Nggih. Nini. Selamat sore Pak Hadi nggih. Bagaimana kabarnya nih? Baik ya? Alhamdulillah baik, Baik. sehat. Ya. Mbak Nini, ini kita ingin bincang santai terkait dengan kondisi Malaysia ini kan. Kan Anda kan tinggal di pantai dalam Kuala Lumpur Malaysia ini ya, lagi menempuh S3. Uh, Nggih, betul. Bagaimana suasana perkuliahan di sana bagaimana ini? Di Malaysia, perkuliahan. Kalau sekarang Malaysia semua perkuliahan online Pak, daring. Jadi pemerintah Malaysia sudah menerbitkan itu untuk online sampai 31 Desember 2020. Oh gitu. Oh gitu ya. Nggih. Sampai 2000. 31 Desember. Jadi sampai tahun ini tuh perkuliahannya daring terus. Oh gitu ya. Ya 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 Nggih. ya ya. Berarti mulai bulan apa kemarin Malaysia? Kita lockdown itu 18 Maret. Lockdown, tapi namanya MCO, Movement Control Order. Jadi lockdown versinya Malaysia sendiri. Itu seperti ini, Pak. Kalau tidak urgent, tidak boleh keluar. Yang boleh keluar hanya kepala keluarga. Hmm. Terus membeli barang-barang pokok. Toko-toko yang menyediakan bahan pokok masih dibuka, tapi toko-toko lain semua ditutup selain yang menyediakan bahan pokok. Nah, ada prosedurnya. Kepala keluarga itu menggunakan masker, penutup itu. Terus kalau mau pergi ke satu tempat untuk beli bahan kebutuhan pokok, harus nulis nama, kemudian nomor HP, cek suhu, disemprot hand sanitizer, dan mengantri. Dilanjutkan, berarti yang libur itu semua ya, semua aktivitas, bukan hanya perkuliahan ya berarti ya? Iya, makanya yang paling terdampak sebenarnya ini, yang anak riset itu paling terdampak. Apalagi risetnya yang MIPA, yang harus nge-lab itu mereka udah keluar duit buat bayar SPP, tapi fasilitas-fasilitas tidak bisa dipakai itu Pak, yang anak-anak riset. Kalau education psychology kayak saya kan paling nggak nge-lab, nggak baca buku di perpus gitu, nggak memakai fasilitas wifi kampus kayak gitu. Hmm. Tapi kalau anak riset luar biasa terdampak. Ya, ya, ya. Ya, uh, kalau di Indonesia kan masyarakatnya kan apa? Memang tidak ada lockdown, tapi hanya istilahnya PSBB ya. Kalau di Malang kan, misalnya di. Okay. Nah, cuman kan uh, kesadaran masyarakat itu masih kurang karena masih sering keluar gitu kan di jalan-jalan Okay, meramaikan. okay. Nah, kalau di suasana di Malaysia seperti apa itu? Sebenarnya sih orang-orang yang degil, orang-orang yang kalau dikasih tahu nggak mau itu juga ada. Hmm. Cuman di sini tuh harus berhadapan dengan hukum, Hmm. Pak. Jadi pemerintah Malaysia itu kan pemerintahnya punya beberapa aturan yang sangat ketat. Kalau keluar nanti dendanya sekian, itu jelas ada undang-undangnya. Jadi mereka juga mikir kalau mau melanggar tidak sebanding dengan mereka kesenangannya keluar duit banyak untuk mempertanggungjawabkan itu. Jadi akhirnya mau nggak mau mereka juga patuh sama aturan pemerintahan kerajaan ya. Jadi di sini tuh yang main peraturannya, benar-benar kuat aturannya. Hmm. Hmm. Jadi itu yang bikin akhirnya kan cepet Pak, ya nggak cepet juga sih, tapi akhirnya kurvanya langsung melandai setelah proses lockdown itu. Gitu ya. Jadi lockdown berarti berapa bulan di Malaysia itu? Lockdown dari 18 Maret itu Pak sampai sekarang. Sekarang pun posisinya juga masih movement control order tapi sudah diperlonggarkan kalau sekarang.
Jadi 3 bulan ya, Maret, April, Mei itu yang paling kuat. Juni sudah mulai dilonggarkan. Oh gitu. 3 bulan full. Heeh. Berarti aktivitas di bulan suci Ramadan misalnya seperti apa? Tadarus di masjid, kemudian apa? Sholat berjamaah, kemudian taraweh. Itu di sana tidak ada berarti di Malaysia ya? Tidak ada kan? Sama sekali enggak ada. Sama sekali enggak ada. Jadi saya itu kan tinggal di Kondo Rakyat. Itu Ya. di bawah itu ada musola. Ya cuman azan aja. Azan, iqomah. Mungkin pengelola masjid sholat-sholat sendiri, diazani sendiri, sholat sendiri, terus pulang gitu. Enggak ada aktivitas itu sama sekali. Gitu ya. Disegel, masjid negara juga disegel. Jadi di sini tuh masjid negara itu yang paling besar, biasanya sangat ramai waktu Ramadan, itu dikasih pembatas polisi gitu, enggak ada yang bisa masuk. Oh gitu. Oh iya. Berarti tapi tidak ada yang protes Mbak ya? Tidak ada yang protes itu. Nah itu dia, di sini nggak berani protes sama pemerintahannya, sama kerajaan. Kalau ini satu suara, kalau sampai buat pasal, buat apa melanggar pasal-pasal itu bisa kena denda besar. Orang ada kasus itu seorang mahasiswa nganterin kue buat pacarnya, ketahuan di jalan. Itu didenda Rp1.000 atau setara dengan 3.500.000 hanya sekedar nganter kue gitu. Wah, luar biasa di sini memang ini aturan. Oh, berarti istilahnya apa? MUI di sana Malaysia itu juga patuh terhadap apa perintahan ya, aturan raja sana ya. Tidak ada protes. Iya. Kalau di Indonesia ini kan terlalu banyak protes kan gitu. Jadi banyak dalil yang muncul di WA dan seterusnya untuk apa memberikan argumentasi pembenar gitu kan gitu. Ya, gimana? Iya itu. Bedanya ya itu, soalnya kalau di sini itu sepertinya majelis ulamanya itu patuh dan mereka sadar, mengetahui bahwa oh ini muzorotnya bagi umat itu memang lebih besar daripada kalau kita lihat oh aktivitas ibadah dekat dengan Allah itu, tapi mereka tahu kalau ini sangat berbahaya, makanya kita stop. Mereka pertama kali terkena dampak besar gelombang kedua itu kan karena jamaah tabligh, Pak. Acara keagamaan juga yang dihadiri ribuan orang. Nah, klaster jamaah tabligh itu kemudian dilokalisir sama pemerintah dan sejak saat itu kegiatan keagamaan di stop dan semua tokoh agama langsung memaklumi. Maksudnya langsung oke, bahwa memang ada masalah di bagian ini. Kalau saya terus-terusan ikut kegiatan yang seperti itu, nanti dampaknya penyebaran coronanya makin banyak. Itu mereka kayaknya cukup sadar. Dan banyak. Awal-awal mereka masih withdrawal, nggak mau ngaku kalau ikut jamaah tabligh dan sebagainya. Akhirnya mereka ini kok secara sukarela itu datang, minta tes dan seterusnya. Akhirnya klaster itu berhasil dilokalisir dan penyebarannya berhasil diminimalkan gitu. Oh gitu ya. Ya, jadi termasuk berarti kegiatan Ramadan itu hanya apa masjid itu ya mengumandangkan adzan dan seterusnya, tapi aktivitas tidak ada ya. Termasuk Idul Fitri Mbak ini ya. Iya, Idul Fitri itu lucu. Jadi saya di Kondo Rakyat itu adalah orang Indonesia yang sama-sama terjebak di sini. Ya itu yang bisa kita lakukan, mengundang kawan yang dari jurusan tarbiyah gitu, yang PhD-nya tarbiyah gitu, untuk ngimamin kita. Tolong dong datang, gimana kita yang datang atau Bapak yang datang ke sini, kita bareng-bareng gitu ya. Tapi cuman isinya 1, 2, 3, 4 orang gitu. Jadi di tempat lain juga gitu. Cuman yang tinggalnya kos-kosannya berdekatan, berjamaah bersama gitu. Habis subuh kumpul, terus makan bareng. Cuman gitu, isinya cuman 5 orang atau 4 orang gitu, sesama orang yang kosnya di daerah deket-deket. Cuman gitu aktivitas kita. Kalau pergi ke masjid atau musola nggak ada aktivitas sama sekali. Sepi, benar-benar disegel. Gitu ya. Jadi ada yang menjaga khusus mungkin Mbak ya, petugas khusus untuk menjaga itu ya? Iya, serem awal-awal itu Pak. Kalau di sini kan namanya 7-Eleven sama KK sama Speedmart kayak Indomaret gitu loh Pak, Indomaret, Alfamaretnya. Itu awal-awal proses lockdown itu banyak polisinya. Jadi kalau macam-macam, iya, nggak pakai masker, terus habis itu tidak tidak berjejer, tidak antri jarak 1 meter itu, wah langsung ditertibkan di tempat. Oh gitu ya? Wah, itu iya
Ya. Terus pakai drone. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya berkumpul, mereka pasti tahu. Soalnya datanya dari atas itu. Gitu ya. CCTV berjalan ya di sana ya, luar biasa. Iya. Termasuk pasar-pasar kalau di sini tradisional gitu, itu masih buka ya di sana selama lockdown. Hmm, yang pasar yang itu hanya yang untuk suplai makanan segar kepada toko-toko tertentu. Kalau yang ada orang berkunjung berbelanja itu enggak ada. Sekarang itu sudah dibuka apa belum ya? Kayaknya baru mulai mau dibuka sekarang ini. Oh, Kalau gitu. yang kemarin 3 bulan Maret, April, Mei itu benar-benar ditutup. Oh, berarti Mbak Nini juga jarang keluar ya, termasuk hari-hari ini jarang keluar ya? Iya, jarang keluar, Pak. Kalau benar-benar nggak yang urgent gitu. Orang kegiatan bimbingan dengan supervisor saya juga nge-Zoom, Google Meet. Gitu ya. Kalau apa misalnya kayak saya ada fokus group discussion gitu pakai Google Meet. Hmm. Ya, cuman ngobrol gini meskipun orang bimbingan disertasi itu kalau nggak ketemu langsung kan nggak feel ya rasanya, tapi ya terpaksa harus begitu. Sehingga aktivitas masyarakat semua itu ya terhenti sebetulnya ya, karena semua harus di rumah ya. Misalnya kalau di Oh, kalau di Indonesia itu kan banyak masih apa, ya kalau ojol dan seterusnya kan masih aha, iya iya. Eh jalan gitu. Kalau Grab pada saat pertama-pertama masih ya, masih bisa. Kalau Grab itu masih boleh, tapi ada aturannya, ada SOP-nya, harus bagaimana-bagaimana. Saya kurang detail itu, tapi ada Grab boleh. Public transport pertama-pertama itu beroperasinya sangat terbatas. Jadi hanya jam sekian sampai jam sekian gitu dan eh, dibatasi. Kalau misalnya full itu biasanya 40 gitu, hanya boleh mengangkut 20. Jadi tetap jaraknya 1 meter. Jadi kursi satu hanya ditempati satu, harus belakangnya lagi bentuk diagonal gitu. Terus gitu yang sini boleh diduduki, belakang sini baru yang diagonalnya boleh diduduki kayak gitu. Nah, Itu tertib. itu berarti berlaku di semua negara bagian ya, bukan hanya di negara bagian yang Mbak Nini Mm-mm. tinggali ya, Kuala Lumpur. Berarti ya Iya. semua. Berlaku di semua negara bagian. Tapi memang kalau testimoni saya yang kelihatan mata betul kan memang di Kuala Lumpur, Kuala pusat Lumpur. pemerintahannya. Mungkin detail sangat. Tapi kalau yang di negara bagian lain saya memang tidak detail. Tapi informasinya memang semua diberlakukan sama. Ah, mungkin informasi di beberapa televisi gitu kan ada ya Mm-mm. pemberitaan ya. Iya, sama. Insya Allah sepertinya memang diberlakukan secara merata. Peraturan-peraturan itu sama. Nah, untuk memasuki tahun ajaran baru ini, Mbak, gimana? Malaysia gimana? Karena kalau di Tahun Indonesia kan sudah mulai Juli ini kan sudah mulai sebetulnya. Kalau di masuk. sana gimana? Belum ya? Kalau Malaysia tahun ajaran barunya Januari, Pak. Oh, Januari. Oh, Iya, gitu ya, Januari ya. Januari. Berarti Januari. Jadi kalau sekarang itu baru diizinkan kelas dengan SOP, standar SOP COVID itu bulan Juli. Bulan Juli nanti sudah boleh kayak TK itu sudah boleh. Kalau sekarang masih belum resmi dibuka gitu. Tapi kalau tahun ajaran baru akan dimulai Januari memang. kemudian aspek ekonomi, Mbak. Ada masyarakat juga kan yang sebetulnya kan butuh bantuan ekonomi ketika mereka harus bekerja kemudian tidak mendapatkan. Kalau di Indonesia kan ada bantuan sosial tunai misalnya. Kalau di Malaysia ada nggak itu? Yang ya, ya. Ada. Tapi kalau detailnya saya kurang paham ya, bagaimana mengajukannya, terus berapa nominalnya, jumlahnya itu saya kurang paham. Tapi kalau student, saya lumayan itu waktu awal-awal itu dapat 50 ringgit itu setara dengan 200.000 ya. Dari Terus habis dari mana? itu Dari mana? dari university. Oh, di kampus. University itu Oh, gitu. jadi university melis siapa saja studentnya yang berada di Kuala Lumpur di persekitaran kampus, terus kemudian menulis apa penyebabnya tidak Pulang. membutuhkan bantuan Oh, gitu. gitu. Kalau kita sudah deskripsikan jelas, mereka nanti telepon kita Hmm. posisi di mana, terus habis itu disuruh nge-share Lokasi. apa itu namanya lokasi Sherlock, live Sherlock. Hmm. Habis itu udah dikirimin Apa? parcel, Oh, pas.
parcel itu isinya ada ya makanan untuk anak kos lah, Pak. Jadi Ya, ada roti, ada susu, terus apa itu namanya biskuit Marie gitu, terus energen kayak gitu-gitu makanan sama mie instan, kemudian uang Rp50. oh gitu. Itu mahasiswa. Kalau yang warga, saya kurang detail Ya, gimananya. Tapi kalau student dapat. dapat ya. Artinya itu dapat dari kampus ya, bukan Dari sekolah. kampus ya. Dari kampus. Oh, Dari kampus. jadi kampus jemput bola, menginventarisir mahasiswa yang ada gitu ya. Jadi di email resminya kampus itu dikirimi email secara resmi, terus nanti siapa saja yang membutuhkan tinggal klik itu, kirim Google Form-nya, kemudian lampirannya dikirimkan, terus nanti ditelepon. Oh gitu. Tidak ada verifikasi misalnya apakah itu betul perlu bantuan atau tidak gitu. Seperti Indonesia kan ribet itu. Apakah betul gitu. Verifikasi sederhana saja itu yang di Google Form itu dilampirkan, misalnya beasiswa belum turun gitu. Itu ada formnya, udah gitu, oke aja tak apa. Nggak perlu Boleh. misalnya diverifikasi ini orang tuanya kaya atau tidak kan gitu. Kalau kita kan begitu, membutuhkan. Kok enggak ya? Ya, artinya memang kalau berarti kan kita aja yang apa tingkat kepercayaan pada orang lain kan lemah berarti ya. Atau gini, orang Malaysia mungkin begini Pak, mereka malu kalau minta-minta memang enggak butuh gitu. Jadi orang-orang akhirnya percaya kalau dia berani ngeklik untuk minta bantuan, berarti memang benar-benar butuh gitu. Ya. Nah, kalau oh berarti tadi diantar ya. Kalau yang termasuk uang tadi diantar, bukan ditransfer itu enggak ya? Tidak ya? Halo? Ya, Mbak. Halo? Berarti diantar Oke. langsung ke apartemen, ke tempat tinggal ya, bukan misalnya di transfer bank itu enggak ya? Oh, Enggak ya? ditransfer bank. Yang Rp50 ditransfer bank. Oh gitu. Kalau Ya, dalam bentuk sembako tadi dikirim ke kos gitu ya. dikirim betul. Menarik gitu. Kalau masyarakat seperti apa kira-kira itu ya? Bantuan masyarakat. Apa Kayaknya dapat duit deh kayaknya Pak. dapat uang ya. Tapi transfer, tidak ngantri seperti kita, enggak ya? Transfer kayaknya. Soalnya ada aplikasinya, ada aplikasi gitu untuk daftar. Terus ada form-form yang harus dilengkapi gitu upload. Oh gitu ya. Luar biasa. Berarti artinya apa? Ada perhatian betul ya gitu. Iya memang. Saya lebih bahagia sebenarnya di sini karena merasa lebih aman. Iya. Terakhir Mbak Nini, kira-kira apa yang mau Okay. dihimbaukan ke warga Indonesia, saudara kita yang di Indonesia terkait dengan COVID-19 ini? Gitu. Ya mungkin dibandingkan dengan bagaimana di Malaysia, pelajaran dari Mbak Nini di Malaysia lah, seperti apa himbauannya? Gitu. Ya. Untuk warga Indonesia, saya kira yang pertama itu harus mematuhi prosedur COVID yang penting. Kita mungkin tidak tahu apakah virus ini memang konspirasi atau tidak konspirasi. Tapi yang jelas korban itu kan ada memang betul-betul. Yang mereka mati banyak gitu. Jadi memang kita harus mewaspadai. Kita harus menjaga diri. Jadi kita harus tahu betul, belajar betul itu. Apa-apa saja yang boleh dilakukan, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan selama pandemi ini. Kalau kita tidak bisa menggantungkan diri pada pemerintah, kita sendiri yang harus menjaga diri kita sendiri. Nah, itu yang penting. Apa yang harus kita cek? Kita harus cek imun kita, maksudnya kita makan apa supaya kita tetap sehat. Kita harus pakai masker, kita harus cuci baju setiap kali keluar misalnya. Atau kita harus benar-benar menjaga jarak, mengusahakan diri untuk menghindari orang yang sedang batuk dan seterusnya. Itu memang betul-betul harus self diri kita sendiri yang memperjuangkan itu gitu. Itu pesan saya, jangan meremehkan karena kematian COVID ini pun sudah banyak. Orang-orang medis juga yang meninggal karena kena COVID juga sudah banyak. Mau percaya konspirasi, enggak percaya konspirasi, kita tetap harus selamat, itu intinya. Ya, oke. Saya kira itu Mbak Nini, terima kasih bincang santai saya dengan ini. Oke, Pak. Ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara kita terutama di tanah air gitu. Ya saya doakan Mbak ini dan keluarga selalu sehat di sana dan cepat selesai kuliahnya. Amin. Terima kasih Pak. Saya kira itu Mbak ini, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.